with the sad eyes. Provinsi Bangka Belitung. Don't be discouraged, so I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all in the darkness inside. You can make you feel so small, but I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors, true colors are beautiful like a rainbow. Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you're taking all you can bear, you'll call me up, cause you know I'll be there. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors, true colors are beautiful like a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kenalkan, saya Ade Thalia Octavia, terapis di Pusat Pelayanan Autis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Basic saya adalah seorang fisioterapis. Jika kita berbicara tentang anak berkebutuhan khusus, pasti banyak pertanyaan tentang apa sih Bu penyebabnya? Kenapa sih Bu bisa begitu? Nah, penyebab-penyebab anak berkebutuhan khusus ini akan bermacam-macam, tergantung dari kausanya nanti, yang selama ini himbauan masyarakat atau masyarakat umum taunya, oh gara-gara ini nih, gara-gara ibunya sering keluar malam, ibunya sering nggak bener tuh waktu mengandung dulu, dia nggak meriksain kesehatan dan lain-lain. Baik, akan kita bahas. Berikut adalah beberapa penyebabnya. Jadi kalau kita berbicara hal ini, penyebab dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri sebenarnya idiopatik, atau bisa dibilang untuk kasus-kasus tertentu yang orang tua pun tidak tahu ketika ditanyakan masalah ke belakangnya. Namun beberapa ahli sering menyimpulkan bahwa berbagai macam penyebab dari anak berkebutuhan khusus, yaitu adanya karena faktor genetik, adanya infeksi virus, kemudian adanya trauma, kemudian adanya yang dinamakan dengan kekurangan gizi, dan faktor lainnya eksternal yang dihadapi oleh ibu pada saat mengandung. Nah, untuk genetik sendiri, anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan atau kelainan pada kromosom, misalnya Down syndrome. Kemudian untuk anak-anak yang rubella syndrome, itu dia terinfeksi virus TORCH. Kemudian virus polio juga bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Dari faktor-faktor lain yang masih idiopatik anak dengan autisme, jadi ada dugaan kecurigaan pada saat mengandung ibunya terpapar polusi, kemudian adanya zat yang dikonsumsi oleh ibu itu mengandung zat yang sangat tinggi, misalnya besi yang tinggi. Kemudian orang tua juga mengalami trauma, misalnya nggak sengaja dia jatuh terpuduk, kemudian pada saat diperiksa kandungannya tidak apa-apa, sedangkan ternyata di dalam sistem
dan perkembangan anaknya ada hambatan. Dan tidak kalah penting yaitu dikarenakan faktor gizi. Faktor gizi anak itu sendiri seperti sekarang ini sedang maraknya stunting, itu juga akan menyebabkan kemampuan intelektualnya juga menjadi ada hambatan di situ. Dan pola asuh sekarang menjadi penyebab itu, kebanyakan dari pola asuh juga menyebabkan interaksi sosial anak itu mundur karena anak hanya berinteraksi satu arah. Banyak sekali orang tua muda atau pengasuh itu memberikan gadget sehingga tidak ada interaksi dua arah untuk anak. Dan lagi-lagi yang banyak datang ke pusat pelayanan autis itu selalu bercerita terkadang, iya Bu, dulunya pada saat usia sekian anaknya main gadget, saya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, anak saya nonton handphone, anak saya nonton TV, jadi sekarang bahasa dia bahasa film, bahasa kartun. Nah, tidak menutup kemungkinan hal seperti itu juga menjadi penyebab anak kita menjadi anak berkebutuhan khusus. Jadi sangat luas. Jadi tidak bisa ditarik, oh karena ini, tapi secara holistik kita akan mengklasifikasi berbagai macam karakter ABK dengan penyebab-penyebab yang kemungkinan menjadi pemicu atau menjadi pencetus terjadinya hambatan dan di pertumbuhan dan perkembangan. Untuk menegakkan diagnosa anak berkebutuhan khusus, kita nggak boleh sembarangan. Jadi jangan mentang-mentang lihat anaknya lompat-lompat nggak jelas, lari-lari nggak jelas, itu langsung dibilang, oh anaknya autis nih, oh anaknya hiperaktif nih. Nggak bisa begitu. Sebelum kita menjudge itu, kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Nah, asesmen ini di berbagai pusat terapi itu berbeda-beda timnya. Ada yang satu tim itu terdiri dari 3 terapis atau 4 terapis, atau terdiri dari beberapa orang ahli. Menegakkan diagnosanya ini bisa diambil oleh seorang ahli, dokter spesialis anak, kemudian psikolog klinis anak atau psikolog pendidikan, kemudian dengan timnya ada terapis di situ, terapis okupasi, ada terapi fisik atau fisioterapi, kemudian terapi bicara, pedagogi atau PLB. Nah, dari tim ini akan dimunculkanlah diagnosa anak. Jadi ketemu anak itu nggak bisa langsung dapat nih, oh anaknya autis, enggak. Jadi kita melakukan wawancara dan screening terhadap orang tua, kita melakukan pemeriksaan terhadap orang tua. Jadi secara holistik baru kita bisa menjudge anak ini. Oh ternyata anaknya ADHD. Oh ternyata anaknya hanya speech delay aja atau DLB saja. Oh ternyata anaknya orang tua bilang, Bu dia nggak bisa ngomong, langsung kita judge speech delay. Enggak, ternyata anaknya penyandang autis. Dan speech delay itu adalah bagian dari kekurangan anaknya. Sehingga dalam penegakan diagnosa kita harus kerjasama atau dalam satu stakeholder yang memang profesional di bidangnya. Halo, saya Ratna Dewi, saya tenaga pendidik di Layanan Pendidikan Transisi Pusat Layanan Autis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peran orang tua sangat penting dalam memberikan support dan melaksanakan home program di rumah guna menunjang keberhasilan proses terapian. Memberikan pendidikan yang tepat yang disesuaikan dengan karakteristik, bakat, dan minat serta didik. Saya Anissa Larasati. Saya di sini sebagai fisioterapi di Pusat Layanan Autis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terapian IPLA ini dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Januari dan bulan Juli. Nah, untuk pertama kali, anak akan diasesmen oleh psikolog. Nah, psikolog ini mereka akan diasesmen untuk mengetahui diagnosis ABK anak. Nah, untuk kedua nanti akan diasesmen oleh terapis. Nah, terapis ini untuk menentukan kebutuhan terapis anak, apakah dia akan masuk ke sensor integrasi, terapi bicara, bina diri, atau ke terapi perilaku. Nah, untuk itu maka harus di asesmen terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya setelah dilakukan asesmen itu, anak akan diberikan jadwal selama 6 bulan keterapian. Nah, setelah 6 bulan keterapian itu berlangsung, anak ini akan dievaluasi. Evaluasi ini gimana asesmen awal, terus nanti apa hasil dari terapi anak itu. Nah, setelah itu jika anak ini baik,
bisa duduk tenang, anak bisa di untuk dikondisikan baik, tidak menyerang orang lain, bisa dimasukkan ke tahap transisi. Untuk intervensi dan terapi di pusat layanan autis ini terdapat dua, yaitu terapi individu dan terapi transisi. Nah, terapi individu ini terdiri dari terapi perilaku, sensori integrasi, bina diri, dan terapi wicara. Untuk kelas transisi ada dua, yaitu kelas sosial dan kelas transisi. Nah, kelas sosial ini untuk prasekolah dan untuk kelas transisi ini untuk persiapan sekolah. Halo, selamat pagi. Nama saya Ivy, mama dari Morfan Widya. Waktu itu umurnya 1 tahun lebih sih. Jadi anak itu terlalu aktif. Waktu itu tapi belum tahu kalau dia autis, cuman agak aneh aja dari anak yang lain gitu, anak normal yang lain. Aktifnya tuh lebih hiper gitu loh, lebih aktifnya lebih dari anak yang lain. Sedih sih, sedih. Waktu itu dia nusa dokter tuh ya, dia autis ya. Dalam itu ya aku pergi terapi, dari tempat terapi untuk Morfan. 1 tahun lebih lah umurnya, 1 tahun 8 bulan gitu ya. Keluarga sih mendukung ya, emang agak kaget lah dia itu ya, dia merasa autis itu ya, agak kaget juga, tapi keluarga mulai sekolah ya kayak 4 tahun, tapi sebelumnya udah terapi di tempat lain, sebelum kesini udah di tempat lain dulu terapinya, sebelum ke PLA ini. Aku dengar katanya di sini bagus, ada kan yang satu kampung juga SD anaknya kan ya, dia bilang di sini bagus, terapisnya juga bagus-bagus katanya, perhatian sama anak kita gitu. Enggak sih, cukup bagus, menurut saya cukup bagus. Menjaga emosi. Harus stok sabarnya harus banyak ya, kalau anak ini anak yang ABK itu ya, harus stok sabarnya harus banyak lah pokoknya. Kalau lagi capek ya, stres, kadang-kadang anak ABK ini kan moodnya nggak selalu bagus ya. Dia punya hari ini bagus, moodnya bagus, besok bad mood. Jadi kita harus lebih, pokoknya sabar, terus dibawa happy aja, dibawa happy aja. Iya, kalau Morfannya bisa ngikutin, maunya kan ke SD sekolah yang normal, kalau bisa ngikutin. Mudah-mudahan bisa ngikutin lah. Ada ya. Maunya sih teman-temannya itu maulah temenan sama dia ya. Ada sih tapi yang mau temenan, tapi kadang-kadang Morfannya ini nggak terlalu suka orang rame-rame. Misalnya temennya ada 2 atau 3, dia mau main, kalau udah banyak nggak mau lagi dia. Ya semoga teman-temannya itu menerima lah keadaan Morfannya. Iya, banyak sih. Kayak sebelumnya kan dia nggak mau nulis, nggak mau pegang pensil ya. Kalau kita kasih pensil itu langsung dilempar. Kalau kita beli krayon langsung dipatah-patah. Waktu itu udah terapi di tempat lain ya, sebelum di PLA ini ya. Semenjak di PLA ini dia mau nulis. Udah tahu fungsinya nih krayon ini untuk mewarnai. Biasa sebelumnya dipatah-patah aja. Syukurlah semenjak di PLA ini dia itu tahu aja ini perlengkapan sekolah ya, nggak boleh diganggu, ini untuk dibawa ke sekolah krayon, ini buku gambarnya, ini buku PR-nya kan. Dia udah tahu gitu aja, ini alat sekolah nggak boleh diganggu, nggak boleh disobek-sobek gitu. Tapi sebelum di PLA ini benar-benar nggak tahu dia. Dia gitulah, nggak tahu pokoknya, pensil dilempar-lempar, nggak mau nulis. Tetap semangat aja ya. Untuk anak ABK ini kita harus lebih banyak mendukung dan selalu mencintai anak-anak istimewa ini. Jangan berkecil hati ya. Kita dapetin anak yang
spesial ini ya, terutama pokoknya harus selalu semangat untuk mendukung dan cintai anak-anak kita. Dan jangan lupa juga makannya harus diet. Jangan sembarangan makan gitu. Selamat pagi, nama saya Aprilia, jadi mamanya Abel. Yang itu anak saya namanya Abel. Sekarang dia sekolah di STB Negeri Taib, Pangkal Pinang. Dia tidak penyakit itu Down syndrome. Tapi sehari-hari biasa nih, ngomongnya belum bisa. Mulai berjalannya umur 2 tahun. Tapi kalau orangnya periang gitu kan, nggak senyum, jangan nangis itu. Tapi kalau dia ngaturnya susah ngaturnya, dia orangnya. Pas waktu yang tahu pernah melahirkan kan, pas waktu kandungan, kan periksa data anak spesialis kan, panggil lah sama saya kan, katanya kayak anaknya Down syndrome. Kalau bisa umur 6 bulan baru di Jakarta, katanya gitu. Pas itu kan waktu itu 6 bulan belum bawa kan, pas itu tahun lebih ya bawa di Jakarta. Di salah apa kan motornya gitu, dokternya bisa berjalan, yang takut itu belum bisa berjalan itu. Jangan gendong terus dilepas ya. Pas umur 2 tahun memang bisa jalan. Tapi sekarang ngomongnya belum terlalu tapi dia ngerti apa itu. Dari teman-teman yang sekelas SD itu kan, dia kan sering ngomong PLA. Jadi dari situlah aku coba sini. Sebelum itu aku terapi di lanjut masuk SD, aku berhenti situ. Itu dukung keluargaan itu, dukung lingkungan itu kan, bilang itu bagusnya di mana itu kan, di mana itu, dukung semua. Bagus lah, tapi udah sekarang kan anak kan ngomongnya udah agak banyak nih kan kosakatanya. Kalau ditanya itu agak nyambung gitu kan. Jadi itu sosialisasi teman-temannya juga di sekolah juga bisa. Ini kan lain juga temannya, sosialisasinya bagus. Harusnya lebih tinggi kan, misalnya. Tapi utama mandiri dulu lah ya, bisa ngurus sendiri. Baru dia bisa mau kemana gitu kan. Aku maunya misalnya dia kan bakatnya kemana, situlah dijunjung terus kan, misalnya kan ada keahliannya masing-masing, skillnya. Itu harus bakatnya ketika dulu, tapi aku belum tahu apa bakatnya ini kan sekarang kan. Tapi seharusnya sini ada kan, bisa bakatnya studi malah terus kan gitu kan. Tapi sini nggak ada, cuma di itu kan. Ya karena kayak gini kan kita harus banyak bersabar gitu kan. Ya betul Allah berusaha lah ya sama kita lah ya, supaya anak itu dia beralih bisa mandiri kan, kalau dia sendiri. Apa bisa kan prestasi juga kan, masa depan dia sendiri lah gitu lah. Ini kan bersabar, banyak bersabar. Driving you home in the middle of the night, but I couldn't bring myself to say goodbye. I was driving you home, even if I go, even if I stay, I'm chasing